Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari kita dengan melanjutkan pembacaan firman Tuhan di kitab Mazmur pasal 53. Untuk memimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu, mereka akan dipermalukan. Sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Daud menggambarkan orang yang bebal sebagai orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Ia tidak berakal budi dalam pandangan Tuhan dan tidak mencari Allah. Karena tidak percaya adanya Tuhan, orang bebal hidupnya dekat dengan kecurangan. Ia tidak pernah peduli dengan sikap baik, hidupnya bejat dan melakukan kejahatan. Pada dasarnya, orang bebal hidup tanpa takut akan Tuhan. Dan tanpa disadari, ia semakin terjerumus dalam kebobrokan. Kepada orang-orang yang demikian, Tuhan memastikan bahwa hidup mereka akan ditimpa musibah secara tiba-tiba, dikepung dan dipermalukan. Dan yang lebih mengerikan adalah ia ditolak oleh Tuhan. Di sisi lain, hidup orang saleh yang diwakili oleh umat pilihan Allah yaitu Israel justru menjadi contoh yang jauh berbeda. Tuhan menjamin bahwa umatnya akan diselamatkan dan dipulihkan, sehingga kelak mereka akan mengalami sukacita. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, mari kita berhati-hati dalam mengambil keputusan di sepanjang hidup kita. Hidup tanpa Tuhan adalah situasi yang mengerikan. Hidup dengan Tuhan membawa berkat yang kekal. Namun demikian, hidup di dalam Tuhan bukan berarti tanpa tantangan, tanpa pergumulan, tanpa segala sesuatu kewajiban yang harus kita hadapi. Tetapi justru selama kita kerjakan itu dengan rasa syukur, karena kita telah menerima keselamatan di dalam Allah dan Tuhan Yesus, pastilah kita akan menjadi umat yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kami boleh hidup sebagai umat-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar di tengah berbagai tantangan yang terjadi, kami tidak melupakan Allah, tetapi justru semakin membuat kami dekat kepadamu. Kami menyerahkan hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.